Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Gitu ya. Berita saya ambil dari CNN Indonesia. Ini dikeluarkan hari 25 Desember kemarin. Gitu ya. Ini beritanya tentang bagaimana pengrajin patung Yesus banjir rejeki dari kota Jepara kalau saya nggak salah. Nanti kita akan lihat dengan lebih jelas beritanya. Tentunya saya tidak bisa putar semua, tapi saya selalu sertakan link untuk videonya. Jadi kalau Anda ingin tertarik melihat lebih jauh lagi beritanya, link dari CNN Indonesia-nya saya sertakan dalam kolom deskripsi. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Apa sih namanya tentang banjir rezeki yang dialami oleh patung pembuat kerajinan patung Yesus ini. Gitu ya. Muhammad David Rian Hidayat bersama karyawannya masih sibuk menyelesaikan beberapa patung pesanan di bengkel relief miliknya di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Berbagai ukuran dan bentuk patung Yesus masih dalam proses pemahatan serta finishing. Menurut David, tahun ini jumlah pesanan patung Yesus meningkat 80% dibanding awal pandemi COVID-19 pada 2020. Pesanan sangat meningkat. Di awal pandemi kemarin sempat menurun, ini Natal 2021 ini meningkat sampai 80%. Saat ini David sudah mengirimkan sedikitnya 20 patung Yesus ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Palembang, Sulawesi, Kalimantan, dan Manado. Patung yang dibuat berukuran 50 cm sampai 2 meter. Lamanya proses pembuatan patung ini bergantung pada bentuk dan ukuran. Patung berukuran paling kecil sekitar 1 bulan dan yang berukuran besar atau 2 meter sekitar 4 bulan. Yang paling banyak dipesan adalah patung Yesus disalib, Yesus Pengembala, Bunda Maria, dan relief perjamuan kudus. Adapun bahan baku yang digunakan beberapa jenis kayu jati berkualitas A, kayu jati asli Blora, dan kayu jati berkualitas B, serta kayu jati dari Sulawesi. David memulai usahanya ini 10 tahun yang lalu. Berbekal keahlian dari orang tuanya. Iya, mungkin videonya saya potong sampai sana supaya tidak terlalu panjang. Sekali lagi, kalau Anda tertarik untuk menonton videonya lebih lengkap, saya sertakan di kolom deskripsi channel CNN Indonesia tentang berita seorang pengrajin dari Jepara, Jawa Tengah ini, gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai masalah patungnya, karena saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu bahwa Allah kita adalah pribadi roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi bukan menjadi sesuatu hal yang salah apabila orang merayakan Natal dengan membuat satu hiasan tertentu, dengan entah itu dalam bentuk patung, entah itu pohon Natal atau apapun juga. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi sesuatu yang salah, asal tetap kita melihat bahwa Allah yang kita sembah bukan berada pada sebuah patung atau berada pada sebuah pohon tertentu, tetapi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang roh, dan kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, gitu ya. Dan ini salah satu bagian sekelumit yang ada dalam saat-saat ini, masa-masa Natal seperti ini, bagaimana perayaan Natal dilakukan di berbagai tempat, dan juga ada orang-orang yang merasakan rezeki dengan cara orderan yang meningkat patung Yesus ini, gitu ya. Pada video ini saya ingin sama-sama kita melihat tentang bagaimana manusia cenderung suka memvisualisasikan tentang Allah mereka, gitu ya. Kalau masa zaman-zaman dulu pada waktu orang belum mengenal Tuhan, orang mungkin beribadah di gunung, orang mungkin beribadah menyembah pada sebuah pohon besar atau apapun juga, dan itu menggambarkan bahwa manusia seringkali memvisualisasikan sesuatu yang mereka tidak kenal untuk menjadi media mereka menyembah Tuhan, gitu ya. Dan begitu juga seringkali orang mencoba membayangkan tentang bagaimana sih wajah Yesus, gitu ya. Dan akhirnya muncullah gambar-gambar atau bentuk patung atau apapun juga yang sering orang gambarkan. Kalau kita lihat di internet, orang mencoba mencari seperti apakah wajah Yesus, gitu ya. Nah, pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang sesuatu hal dalam firman Tuhan, bahwa apa yang selama ini kita gambarkan, apa yang selama ini nampak di berbagai macam gambar di internet atau apapun juga, atau di film-film atau apapun juga tentang wajah Yesus, itu sebenarnya tidak sama, tidak seperti yang kita bayangkan, seperti itulah wajah Yesus, gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, manusia cenderung memvisualisasikannya.
Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Tentang hal ini, gitu ya. Mungkin kita lihat ayat yang pertama di dalam pada waktu Yesus bangkit dan dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Ada beberapa dari muridnya yang tidak mengenali Yesus, gitu ya. Dan buat saya itu bukan sesuatu hal bagaimana mereka tidak mengenal Allah mereka, karena murid-murid ini bergaul dekat dengan Yesus. Tentunya mereka mengenal Yesus itu siapa, gitu ya. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, sesuatu yang terjadi pada mereka adalah mereka tidak mengenalinya. Tidak mengenali di sini adalah biasanya kalau kita secara manusia cenderung dari wajah seseorang itulah kita bisa mengenalinya. Secara visual mata dari sanalah kita bisa mengenali seseorang. Dan ini memang menjadi sesuatu yang berbeda, gitu ya. Yesus setelah dibangkitkan dia berada dalam tubuh kemuliaan. Sehingga dalam tubuh kemuliaan wajah itu tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Itulah yang menyebabkan murid-muridnya tidak mengenal dia. Gitu ya. Dalam Yohanes 20 ayat 14 dikatakan, ini pada waktu itu Maria, gitu ya, Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, dan kemudian Yesus bangkit dan tidak ada di sana, dan kemudian Yesus menampakkan diri pada Maria dan berkata, jangan menyentuh aku karena aku belum naik kepada Bapa, gitu ya. Yohanes 20 ayat 14 dikatakan, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Gitu ya. Di sini kita harus melihat bahwa seseorang dengan tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh jasmani yang kita bayangkan. Gitu ya. Dengan tubuh jasmani yang kita ada saat-saat ini. Dan itulah yang membuat Yesus nampak berbeda. Itulah yang membuat Yesus dengan satu kemuliaan sehingga Maria pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat cerita yang lain pada waktu Yesus menampakkan diri pada muridnya waktu dia berjalan di Emmaus, gitu ya. Di sana juga dalam satu kondisi di mana mereka tidak mengenal kalau itu Yesus. Tetapi pada waktu Yesus menjelaskan firman Tuhan, mereka berkata bahwa hati mereka ada sesuatu yang menyala-nyala pada saat Yesus menjelaskan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Gitu ya, sesuatu yang menghalangi mata bukan berarti sesuatu tirai atau penutup atau apapun juga, tetapi sesuatu di mana orang biasanya mengenali seseorang dari pandangan matanya, gitu ya, dari matanya dia melihat wajahnya sehingga itu menjadi acuan dia mengenal atau tidak, gitu. Dan di sini digambarkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal siapa orang itu, yaitu Yesus di sana. Di ayat 31 kemudian Yesus mengucapkan berkat di Lukas 24 tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Jelas aku? Di sini saya ingin menggambarkan bahwa Anda dan saya, kita tidak perlu terpaku, kita tidak perlu mencari seperti apakah wajah Yesus. Tetapi kalau Anda dan saya hidup bergaul dengan Allah, Anda dan saya hidup bergaul dengan Yesus, kita akan mengenali bahwa itu adalah Yesus. Jelas aku, manusia cenderung menggambarkan satu visualisasi tertentu, gitu ya. Ada orang yang menggambarkan Yesus itulah seperti orang bule, ada orang yang menggambarkan Yesus itulah seperti orang negro, dan macam-macam. Dan itu tidak penting, saudaraku. Gitu ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang jasmaninya saja. Sedangkan dalam tubuh kemuliaan, Yesus jauh melebihi itu semua. Ada tubuh kemuliaan, dan di sini digambarkan bagaimana murid-muridnya itu tidak mengenal Dia. Tidak mengenal di sini karena dia nampak asing dengan tubuh kemuliaannya yang penuh dengan sesuatu hal yang luar biasa. Jelas, saudaraku? Dan Paulus pun pernah menggambarkan bahwa ada yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh dari dunia ini, dan ada tubuh sorgawi. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Gitu ya. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi itu lain dari kemuliaan tubuh duniawi. Gitu ya. Jadi Anda dan saya kita akan diubahkan. Kalau pada saat kita mati atau pada saat kita diubah dalam sekejap, maka kita akan mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi yang berbeda dengan tubuh jasmani kita. Gitu ya. Bisa jadi mungkin seorang yang sebelumnya asalnya berjerawat misalnya, dalam tubuh kemuliaan dia menjadi tampak mulus, tampak sangat cantik dan segala macamnya, gitu ya. Dan membuat orang tidak bisa mengenalinya secara visual wajah, secara visual mata, tetapi dia mengenalinya dari hati. Gitu ya. Di ayat di bawahnya dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Jelas aku. Jadi itulah sebabnya dalam firman Tuhan digambarkan bahwa murid-murid Yesus tidak mengenali pada waktu Yesus bangkit. Saya tidak memandang ini sebagai satu bentuk di mana muridnya asing dengan Yesus. Saya tidak melihat sebagai seperti itu. Tapi saya melihat bahwa yang nampak di depan mereka itu adalah pribadi Yesus dengan tubuh kemuliaan. Yang sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah lihat. Gitu ya, sehingga wajar sekali kalau mereka pada waktu itu tidak mengenali Yesus. Tapi itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan mempunyai kemuliaan yang lebih daripada tubuh duniawi, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan kita semua akan mengenakan tubuh kemuliaan dengan berpakaian putih, dikatakan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak masalah sekarang Anda dan saya bentuk tubuh Anda seperti apa, bentuk wajah Anda seperti apa, tidak masalah. Tetapi yang penting kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, pada saat di surga nanti, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan yang sempurna jauh melebihi dari apapun juga. Gitu ya. Dan seperti itu juga kita tidak perlu membayangkan, kita tidak perlu memvisualisasikan seperti apakah wajah Yesus. Karena semua yang digambarkan orang dalam gambar, dalam film, dalam apapun juga, dalam patung atau apapun juga, pada kenyataannya jauh lebih indah dari itu semua. Jelas saudaraku, dari satu ayat dalam firman Tuhan di kitab Wahyu, pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dengan segala kemuliaannya, dikatakan ayat yang ke-16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan itu sesuatu wajah yang penuh dengan kemuliaan. Gitu ya. Dan saya bisa bayangkan pada saat Paulus bertobat, bagaimana dia melihat cahaya dan kemudian Paulus bertobat. Mungkin secara fisik Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Mungkin dia hanya mendengar cerita pada waktu itu. Pada zaman itu belum ada foto, belum ada video. Gitu ya. Paulus mungkin hanya mendengar cerita tentang seorang yang namanya Yesus, tetapi pada saat dia jalan dan dia melihat cahaya, Paulus mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang dia aniaya. Jelas aku? Dan itu menjadi sesuatu hal bahwa kita mengenal Tuhan bukan dari sesuatu hal yang fisik. Kita mengenal Tuhan dari sesuatu hal yang rohani. Kita mengenal Tuhan dari sesuatu yang ada dalam hati kita, bagaimana kita bergaul dekat dengan Tuhan dan kita mengenal siapa Dia. Manusia cenderung mengenal satu dengan yang lainnya karena bentuk wajah. Gitu ya, karena wajah seseorang kita bisa kenal, oh ini si ini dan si ini, gitu ya. Karena itu tadi dalam firman Tuhan ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal itu Yesus, karena mereka biasa mengidentifikasi dengan pandangan mata mereka, gitu ya. Sedangkan yang di depan mereka adalah Yesus dengan tubuh kemuliaan, sehingga mereka tidak mengenal Yesus, gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya kita tidak terpaku pada apa yang nampak di depan mata kita. Allah yang kita sembah itu jauh melebihi dari apapun yang manusia bisa gambarkan, yang manusia bisa bayangkan, yang manusia bisa visualisasikan. Saya bilang tadi, entah dalam bentuk gambar, entah dalam bentuk film, entah dalam bentuk patung atau apapun juga. Pribadi Yesus jauh lebih mulia dari itu, dan kita tidak perlu mencari tahu seperti apakah wajah Yesus. Gitu ya. Ada orang yang bahkan membuat penelitian tentang kain kafan Turin. Kain kafan Turin atau Turin ya, yang dipakai untuk menutup jenazah Yesus, dan kemudian dicoba digambarkan, mencoba ditrace di sana untuk menggambarkan seperti apakah wajah Yesus. Dan buat saya itu bukan sesuatu hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bersekutu dengan Dia dan mengenal Dia dalam hati kita dan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan saatnya akan tiba pada saat kita datang naik ke surga, kita berkumpul dengan Dia dan kita akan mengenal Dia bahwa itu adalah Yesus yang mati dan menebus kita semua. Jelas saudaraku, melalui video yang sederhana ini kita sama-sama melihat tentang seperti itulah Anda dan saya kita mengenal Tuhan. Kita tidak perlu melihat seperti apa bentuk Tuhan, kita tidak perlu melihat seperti apakah wajah Tuhan, tetapi kita mengenal Dia dalam hati kita. Jelas saudaraku, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.